berdiri, silakan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 22 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang telah dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Yesus tetap berada dalam kuasa maut itu. Amin untuk firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, silakan duduk ya. Ya, jadi sejak kita membahas kitab Nehemia pasal 8 beberapa waktu yang lalu, ya, setelah kita bahas dalam komsel, hasilnya kesimpulannya, ya, dalam komsel itu banyak yang berpendapat kalau kita membaca firman Tuhan sebaiknya berdiri. Ya, bukan berarti setiap kali Pak Slamet menunjukkan ayat semua berdiri, tidak, tapi untuk permulaan khotbah saja, untuk membaca ayat natsnya saja. Oke, puji Tuhan. Pagi ini tema khotbahnya menguak tabir salib. Menguak tabir salib. Dua tangan, satu rencana. Panjang ya judulnya, ya. Biar susah dihafal kayaknya. Tapi gampang deh. Hafal aja bagian pertama, menguak tabir salib. Ya. Saudara, berkali-kali kita mengikuti perjamuan kudus. Ketika kita melakukan perjamuan kudus, itu sebagai peringatan akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan ketika kita memperingati pengorbanan Yesus di atas kayu salib, setiap kali kita perjamuan kudus, setiap kali kita mengingat karya Yesus di atas kayu salib, mungkin akan muncul beberapa pertanyaan dalam diri kita. Siapa sebenarnya bertanggung jawab atas kematian Yesus di salib? Apakah orang-orang Romawi yang saat itu Pontius Pilatus yang memutuskan? Ataukah para pemimpin-pemimpin Yahudi, para ahli agama yang membuat tuduhan-tuduhan terhadap Yesus supaya dihukum, disalibkan? Ataukah Yudas yang sudah mengkhianati Yesus? Siapakah yang paling bertanggung jawab atas kematian Yesus ini? Dan tentu pada gilirannya akan sampai pada satu pertanyaan juga. Kalau begitu, siapa yang merencanakan kematian Yesus di atas kayu salib? Itu rencananya iblis
Atau rencananya Allah Bapa sendiri? Kalau saudara rajin melihat hal-hal teologi di Facebook, di YouTube, di berbagai medsos, hari-hari ini lagi rame masalah itu. Rencana siapakah kematian Yesus di atas kayu salib? Rencana ibliskah atau rencana Allah-kah? Debater muda mengatakan, ya, Edis TV, Elia Miron, didukung oleh Romo Biantoro dari Ortodok Yunani, menyebutkan kematian Yesus di atas salib itu rencana iblis. Dan ini bertolak belakang dengan keseluruhan isi Alkitab. Dan kita akan menjawab, kenapa kita harus mesti jawab? Saudara, inilah salah satu tanggung jawab gembala, tanggung jawab gereja atas jemaat Tuhan. Karena dalam surat Efesus sudah jelas dikatakan bahwa akan di akhir zaman akan datang rupa-rupa angin pengajaran dan orang yang tidak bergereja dengan tetap kesana kemari akan mudah dibawa rupa-rupa angin pengajaran ini. Sebagai tanggung jawab hamba Tuhan, sebagai tanggung jawab gereja harus mengajarkan kebenaran. Walaupun pahit kebenaran itu, walaupun keras kebenaran itu, walaupun pada akhirnya dibenci ketika menyampaikan kebenaran itu, tapi ini salah satu tanggung jawab gembala, tanggung jawab hamba Tuhan, tanggung jawab gereja menyampaikan kebenaran ini. Karena banyaknya rupa-rupa angin pengajaran, ditambah lagi dengan prinsip kebebasan, bebas beribadah di mana saja tanpa bergereja dengan tetap. Kenapa harus bergereja secara tetap? Untuk menghindari kebingungan, kesesatan dengan banyaknya rupa-rupa angin pengajaran. Menguak tabir salib. Dua tangan, satu rencana. Dari 3 ayat yang kita baca tadi, kita akan mendapatkan jawaban atas berbagai situasi yang sedang berkembang hari-hari ini, supaya kita tidak bingung. Saudara, ada aliran-aliran. Contohnya Romo Biantoro dari Gereja Ortodok Yunani. Saya sempat beberapa kali ketemu, dan muridnya adalah teman-teman saya juga ketika sekolah di Surabaya. Tapi dulu tidak muncul pengajaran ini karena tidak memunculkan doktrin-doktrin dasar. Tapi ketika murid-murid mereka tersebar dan hari-hari ini kebebasan berbicara terjadi, maka pada akhirnya muncul. Ketika menyentuh doktrin dasar, pengajaran dasar, baru kelihatan. Aliran yang menyatakan bahwa kematian Yesus di atas kayu salib adalah rencana iblis. Memang pakai dasar-dasar Alkitab juga mereka, tapi dengan pemahaman yang berbeda. Secara umum mereka
punya pendapat. Memang betul Yesus harus datang ke dunia, tugasnya menyelamatkan manusia. Dan Allah Bapa tidak merencanakan penderitaan bahkan kematian Yesus. Ini seringkali dikenal dengan apa ya istilahnya, kalau bahasa Inggrisnya saya kurang bisa fasih bahasa Inggrisnya melafalkan apa ya, non-violent atonement, atau istilahnya kalau Indonesia saya hafal sih, Indonesianya itu penebusan tanpa kekerasan. Jadi mereka punya pendapat bahwa Allah Bapa merancangkan keselamatan melalui Yesus tanpa kekerasan. Dalam pengertian tanpa penyaliban. Tapi dari 3 ayat ini kita akan belajar satu kebenaran yang menentang itu. Dari 3 pembacaan ini, saudara, sebenarnya 3 ayat ini merupakan satu rangkaian khotbah Petrus saat hari Pentakosta. Dan ini khotbah pertama Petrus di hadapan ribuan orang yang hadir di hari Pentakosta itu. 3 ayat ini merupakan 3 bagian penting yang merangkum seluruh berita Injil, berita keselamatan dengan 3 ayat ini, saudara. Jadi seluruh berita Injil yang tertulis dalam Alkitab itu seakan-akan disimpulkan, dipadatkan dalam 3 ayat ini. Supaya pendengar yang hadir di hari Pentakosta itu mengerti, cepat nangkep. Dan diharapkan juga setiap pembaca Alkitab melalui 3 ayat ini juga bisa menangkap secara singkat, padat, jelas berita Injil yang dituliskan sejak kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Hal yang pertama, di dalam ayat 22, saya baca ulang. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dan Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Hal pertama yang penting disampaikan dalam khotbah Petrus membuka identitas Yesus. Jati diri Yesus. Siapakah Yesus yang sudah mereka salibkan itu? Identitas Yesus. Sekaligus itu menjadi jaminan dari Allah bahwa Yesus itu betul-betul datang dari Allah. Ditegaskan, Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah. Kata ditentukan itu artinya ditetapkan. Kapan Yesus ditentukan dan ditetapkan? Sejak dunia, langit dan bumi ini belum diciptakan. Allah Bapa sudah merancangkan, Allah Tritunggal sudah membuat satu rencana besar. Itu sebabnya saat penciptaan manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah.
Dan dari keturunan manusia itulah Allah Putra yaitu Yesus akan datang ke dunia melalui seorang perempuan. Dan dalam kitab Kejadian 3 dengan jelas dikatakan saat manusia sudah jatuh dalam dosa, Tuhan berfirman kepada iblis dan manusia bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala iblis, kepala ular. Dengan cara bagaimana? Salib. Darah Yesus tercurah. Dan seterusnya dalam perjanjian lama itu berisi banyak sekali nubuatan tentang pengorbanan untuk pengampunan dosa yang akan digenapi oleh satu pribadi, yaitu Mesias, Sang Juru Selamat, yaitu Yesus. Dan ketika Yesus datang ke dalam dunia, dijelaskan identitas Yesus. Ya, lahir sebagai orang Nazaret. Yesus dari Nazaret. Tapi dia ditetapkan oleh Allah Bapa sejak kekal untuk datang ke dunia menyelamatkan manusia melalui pengorbanan di atas kayu salib. Tetapi identitas Yesus bukan hanya disingkap separuh saja oleh Petrus yang disampaikan kepada banyak orang. Yesus saat datang ke dunia ini disertai dengan tanda-tanda, mukjizat-mukjizat, hal-hal yang luar biasa. Dan kalimat terakhir dengan tegas mengatakan, yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Masyarakat secara umum pada zaman itu tahu Yesus datang, Yesus dikenal sebagai orang Nazaret, Yesus banyak melakukan mukjizat. Dari penyakit ringan sampai orang yang mati pun dibangkitkan. Bahkan alam pun tunduk kepada Yesus. Gelombang laut tunduk pada Yesus. Dan mereka tahu. Sampai di sini. Maknanya apa bagi kita? Bahwa sosok Yesus yang telah ditentukan oleh Allah itu adalah pribadi Allah sendiri. Siapakah yang bisa menundukkan alam? Siapakah orang yang bisa membangkitkan orang mati? Siapakah sosok yang bisa melakukan banyak hal yang ajaib kalau bukan Allah sendiri? Kitab Markus 7 mengatakan Yesus menjadikan segala-galanya baik. Saat mereka menyalibkan Yesus, mereka tahu Yesus itu bukan manusia biasa. Memang asalnya dari Nazaret secara manusiawi, secara kependudukan. Tapi pribadi Yesus yang dari Nazaret itu, identitas Yesus secara duniawi dari Nazaret itu, punya kuasa ilahi yang dahsyat. Karena dia adalah Allah sendiri yang datang ke dunia dalam wujud manusia. Dan itu sudah ditentukan, ditetapkan, dirancang oleh Allah sendiri sejak dulu kala. Pesan yang penting untuk kita melalui ayat 22 ini, bahwa iman kita didasarkan pada pribadi yang sanggup membuat mukjizat. Dan terbukti secara sejarah, secara historis. Jadi mukjizat Yesus, tanda-tanda heran, tanda-tanda dahsyat yang menyertai Yesus dalam pelayanan selama 3 tahun kurang lebih, itu tertulis secara historis.
sampai penulis-penulis sejarah Roma mengakui dan menuliskan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Jadi pribadi yang kita imani itu betul memang dia manusia dari Nazaret identitasnya, tapi dia punya identitas surgawi, pembuat mujizat. Apa yang dilakukan Yesus, mujizat-mujizatnya yang dahsyat itu bukan mitos, itu bukan dongeng, tetapi real, ada dalam catatan sejarah. Artinya apa? Sosok yang kita percaya, sosok yang kita imani, yaitu Yesus Kristus itu, mujizatnya, kedahsyatannya, kealahannya itu tercatat secara historis, secara sejarah, bukan dongeng. Berarti apa? Kalau begitu, setiap kita yang percaya kepada Yesus akan mendapat bagian keajaiban, kedahsyatannya, mujizatnya dalam hidup kita, apapun persoalannya. Pokoknya sing penting ana Yesus kabeh karena Yesus pembuat mujizat. Masalah datang gonta-ganti. Kalau gonta-ganti itu sebenarnya satu datang, lalu digantikan yang lain, satunya pergi. Cuma satu terus berarti. Tapi seringkali masalah dalam hidup kita, yang satu belum selesai, yang lain sudah datang. Masalah sakit satu belum selesai, belum sembuh, datang sakit yang lain. Masalah sakit yang dua belum selesai, datang satu lagi sakitnya. Itu bukan gonta-ganti, tapi ngelumpuk. Ya, double-double, triple-triple. Itu masalah sakit. Belum lagi masalah-masalah yang lain yang berbeda. Biasanya kalau kita sakit, nanti ujung-ujungnya menyangkut hal keuangan juga. Bagaimana untuk biaya obat? Betul enggak? Tambah masalah satu lagi, sakitnya belum selesai, tambah mikir biaya pengobatan piye. Kan begitu. Biaya pengobatan belum terselesaikan, muncul lagi. Dan nanti yang jaga di rumah sakit siapa? Muncul lagi juga itu masalah. Jadi ngelumpuk. Bukan hanya gonta-ganti, tapi ngelumpuk. Itu bisa terjadi, kita alami. Tapi selama ada Yesus, yang penting ada Yesus, pembuat mujizat. Dia secara manusiawi identitasnya Yesus dari Nazaret, tapi juga secara ilahi dia datang dari surga. Dia adalah Allah sendiri, sang pembuat mujizat. Amin saudara. Yang penting ono Yesus gimana? Ayat yang kedua, ayat 23. Ayat 23. Dia, siapakah dia? Yesus yang diserahkan Allah menurut apa saudara? Maksud dan rencananya. Yesus diserahkan oleh Allah menurut maksud dan rencana Allah. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Petrus sedang berkata kepada orang-orang Yahudi yang datang di hari Pentakosta di Yerusalem. Bahwa Yesus itu telah diserahkan dan dibunuh oleh mereka dan diserahkan kepada orang-orang durhaka, bangsa-bangsa durhaka. Siapakah? Orang Roma.
dia adalah orang Romawi. Ya. Hal yang kedua ini tentang salib Yesus. Yang pertama tadi identitas Yesus. Yang kedua kita bahas salib Yesus. Maka tadi kan ada 2 tangan, tapi 1 rencana. Kalau pakai bahasa yang secara umum, ya 1 takdir, 1 kepastian. Ya. Dan ayat 23 ini merupakan inti dari seluruh teologi salib. Ayat 2 ini sudah menjawab keraguan, kesalahan penafsiran yang mengatakan bahwa Yesus mati di salib itu rencana iblis. Jelas dikatakan Yesus disalibkan itu diserahkan dalam maksud dan rencana Allah. Jelas sekali. Yesus mati di atas kayu salib, Yesus menderita itu karena maksud dan rencana Allah. Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana dari kekekalan untuk menyelamatkan manusia melalui karya salib Yesus. Dua tangan, tadi kan salib Yesus menguak tabir salib. 2 tangan, 1 rencana. Ya. Tangan yang pertama itu tangannya siapa? Yang punya andil kematian Yesus di atas kayu salib. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan orang-orang durhaka. 23b ya. Tangan manusia jelas. Tapi tangan manusia. Siapakah mereka tangan-tangan manusia itu? Ada Yudas, ada ahli-ahli agama, pemimpin agama Yahudi, ada Pilatus dan orang-orang Roma. Itulah tangan manusia. Yudas menyalibkan Yesus karena keserakahannya, karena nilai uang 30 keping perak. Pemimpin Yahudi menyalibkan Yesus. Apa alasannya? Tidak mau disaingi, iri, dengki. Pilatus, kenapa punya andil? Tangan Pilatus dan orang-orang Roma, tentara Roma. Karena mereka mau cari aman. Dengan apa? Cuci tangan. Seharusnya sebagai pemimpin dia bisa berkata, tidak, Yesus tidak bersalah. Tapi dia cuci tangan. Dia tidak mau kekuasaannya dirongrong oleh orang-orang yang tidak puas oleh tuntutannya. Maka Pilatus termasuk tangan-tangan manusia yang dipakai oleh setan. Saudara, di satu sisi ada tangan orang durhaka, ada pemimpin agama, ada Yudas, ada Pilatus. Loh, dari mana kita dapat kalau Yudas itu sebenarnya kepanjangan tangan dari iblis? Ada ayatnya, saudara. Yohanes 8 ayat 4. Oh bukan, Yohanes 13 ayat 2 dan 27. Yohanes 13 ayat 2 dan 27. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Yesus. 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu,
ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Dari dua ayat ini kita dapati bahwa Yudas Iskariot melakukan pengkhianatan dengan menjual Yesus dengan 30 keping perak itu didorong oleh bisikan iblis, keserakahan, dan pengkhianatan. Ayat 2 jelas mengatakan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas. Tangan manusia yang bernama Yudas itu sebenarnya kepanjangan tangan dari iblis untuk membunuh Yesus. Lalu pemimpin agama Yahudi, Yohanes 8 ayat 44. Ini perkataan Yesus langsung ya. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu yang melakukan keinginan-keinginan bapamu. Jelas dalam frase ini. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Iblis itu pembunuh dari awal. Dan para pemimpin agama dikatakan langsung oleh Tuhan Yesus kepada mereka, iblislah yang menjadi bapamu, maka kamu ingin bunuh aku. Pemimpin-pemimpin agama dipakai oleh iblis menjadi kepanjangan tangan iblis untuk membunuh Yesus. Oke, dari dua ayat yang Yudas dan para ahli-ahli agama ini, kita mendapatkan satu kesimpulan bahwa sebenarnya tangan-tangan manusia ini adalah kepanjangan tangan iblis. Dan iblis betul dia punya rencana juga untuk membunuh Yesus. Betul, iblis punya rencana untuk membunuh Yesus. Tapi, ada tapinya. Iblis tidak tahu rencana Bapa Surgawi dengan mengutus Yesus datang ke dunia itu, rencana besarnya secara lengkap tidak tahu. Maka di sini kita dapati bahwa Tuhan dalam rencana kekalnya dengan mengutus Yesus untuk menyelamatkan manusia melalui penderitaan di atas kayu salib, kematian di atas kayu salib. Itu sebenarnya cocok juga dengan rencana iblis untuk membunuh Yesus. Sampai di titik iblis pengen bunuh Yesus, di sini saja iblis rencananya. Dia pikir melalui kematian Yesus, maka rencana Allah gagal untuk menyelamatkan manusia. Iblis pikir dengan memakai tangan-tangan para ahli agama, dengan memakai tangan-tangan Yudas, dengan memakai tangan orang-orang Romawi, dia pikir maksud Tuhan untuk menyelamatkan manusia melalui karya salib itu gagal dengan kematian Yesus. Ini loh yang tidak diketahui oleh iblis. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan dalam 1 Korintus pasal 2? Hanya Tuhan sendiri yang tahu pikiran Yesus, pikiran Allah. Siapakah yang tahu pikiran kita? Manusia? Hanya kita sendiri dan Tuhan yang tahu. Apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati kita, hanya kita sendiri dan Tuhan yang tahu. Karena Allah menyelidiki hati kita. Roh Allah menyelidiki hati kita, pikiran kita. Tapi siapakah yang tahu pikiran Tuhan dan isi hati Tuhan?
Hanya Tuhan sendiri. Tidak ada manusia yang tahu. Iblis juga tidak tahu. Maka iblis tidak tahu rencana Allah yang sempurna itu. Nah, ketika iblis punya rancangan untuk membunuh Yesus, iblis pikir, wah, ketika Yesus mati di kayu salib, dia tepuk tangan, berhasil, gagal misi Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Hal yang kedua, tadi tangan manusia yang menjadi kepanjangan tangan iblis. Hal kedua, tangan Allah. Bahwa penderitaan dan kematian Yesus di atas salib itu merupakan rancangan Allah dari kekal. Ayat 23a dalam kitab Kisah Rasul 2 tadi. Dia, Yesus, yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah ditentukan dan seterusnya. Jadi Yesus itu diserahkan oleh Allah menurut maksud dan rencananya dari kelahirannya melalui siapa sampai masa pelayanannya sampai kematiannya sampai di atas kayu salib mati. Dan selanjutnya dikuburkan. Itu rencana Tuhan semua. Rencana Allah Bapa yang tidak diketahui oleh iblis. Loh, kok tidak diketahui oleh iblis? Padahal kan Tuhan menyampaikan rencananya itu disampaikan kan dalam nubuat-nubuat, dalam gambaran-gambaran. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah menyatakan, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, dan engkau hai ular akan meremukkan tumit keturunan perempuan ini. Berbicara kepada siapa? Yesus. Keturunan perempuan itu adalah Yesus yang menghancurkan iblis. Tentang penderitaan Yesus, kematian Yesus secara lengkap dan mendetail. Saudara bisa baca di Yesaya 53 tentang hamba Tuhan yang menderita. Ayo kita baca aja ya, Yesaya 53. Biar kita yakin bahwa Allah Bapa itu rancangannya itu sempurna, iblis pun tidak tahu. Iblis diprank sama Tuhan karena ketidaktahuannya. Yesaya 53. Saudara bisa baca sendiri di rumah secara lengkap. Saya ambilkan poin-poinnya saja. Ya, langsung ayat 2. Sebagai taruk yang tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita mengingatnya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan sengsara kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini gambaran tentang Yesus yang menderita, disalibkan.
Ayat 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak merembukan dia dalam kesakitan. Saudara, jelas Tuhan punya rencana, Tuhan punya kehendak meremukkan Yesus sebagai korban keselamatan bagi setiap kita yang percaya. Jadi jelas, tangan Tuhan yang punya rencana yang dahsyat, yang tidak bisa diketahui oleh iblis. Walaupun kitab mencatat, nabi-nabi mencatat dalam sebuah kitab, tapi maknanya iblis tidak tahu. Saudara, kalau ada waktu baca lagi di Mazmur 22, itu juga tentang Mesias, tentang Tuhan Yesus yang menderita. Dan ada banyak ayat lagi bahwa rencana penderitaan Yesus, kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah rencana Allah Bapa, bukan rencana iblis. Justru iblis yang berhasil diprank ya, oleh Tuhan karena ketidaktahuannya. Ya. Kejahatan manusia membawa kematian Yesus. Kejahatan manusia membawa kematian Yesus melalui salib. Tetapi kedaulatan Allah mengubahkan kematian itu menjadi keselamatan bagi siapapun yang percaya Yesus. Dan saudara, kalau Yesus misalkan dengan banyaknya ajaran-ajaran yang berkembang hari-hari ini, rupa-rupa pengajaran yang berkembang hari ini, kalau betul misalkan Allah Bapa tidak merencanakan kematian Yesus disalib untuk keselamatan manusia yang percaya, maka sesungguhnya semua ayat Alkitab yang tertulis dari Kejadian sampai Wahyu yang menubuatkan Yesus, penderitaan Yesus untuk menyelamatkan manusia, menebus manusia dari dosa, maka itu tidak berguna, sia-sia dan omong kosong dari Allah. Kalau memang betul seperti pendapat ya dari beberapa orang debater tadi, dampaknya luar biasa, saudara. Yang sudah terlanjur kepincut dengan Edis TV, dengan Elia Miron, akhirnya semua ikut pendapatnya. Itu lebih masuk akal. Tapi dengan mempercayai bahwa betul pendapat mereka, Allah mau menyelamatkan manusia melalui Yesus tanpa kekerasan, tanpa kematian, mereka sebenarnya sudah menganggap semua nubuatan Yesus tentang penderitaan Yesus itu tidak ada artinya. Dan sesungguhnya itulah berita Injil. Saudara, setiap daerah kita mengenal korban untuk keselamatan. Kalau orang Bali itu ada tajen. Awal mulanya itu bukan untuk judi, saudara. Awal mulanya adalah, sini ada yang Bali ya, itu tabora ya, itu untuk korban darah. Salah satu rangkaian upacara untuk keselamatan.
Jawa itu kenapa kalau ada binatang sakit itu kalau tidak dikasih bunga merah atau dikalungi kain warna merah atau olesi dengan kesumba warna merah atau cat warna merah, itu melambangkan darah. Belajar dari mana? Belajar dari mana? Belajar dari ketika orang Israel keluar dari Mesir pasca. Setiap pintu yang tidak diolesi darah anak domba, maka ada kematian anak sulungnya. Dan itu dipercaya di banyak daerah. Maka kalau binatang sakit parah, biasanya dikasih tanda merah saja dengan cat, dengan bunga, atau dikalungi dengan kain merah, sembuh loh sudah. Sembuh, betul nggak? Kenapa setiap kali kita selamatan ada ingkung? Iya, itu maknanya pengorbanan juga untuk keselamatan. Maka bukan hanya Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu yang tidak berlaku, tetapi hukum Taurat bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan dosa. Ayatnya di mana? Ibrani 9. Ibrani 9. Ayat 22. 21-22. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi kalau tidak ada penumpahan darah, tidak ada pengampunan, tidak ada keselamatan. Itu sebabnya hukum Taurat mengajarkan dan banyak kepercayaan daerah mengajarkan harus ada penumpahan darah, harus ada korban darah untuk keselamatan. Nah, Yesus menggenapi semua hukum Taurat itu. Semua kepercayaan tradisi tentang keselamatan perlu korban itu digenapi dalam Yesus. Sekali Yesus berkorban di atas kayu salib, darahnya tercurah untuk pengampunan dosa setiap kita yang percaya di seluruh dunia sepanjang segala abad. Ini mantapnya. Sekali Yesus berkorban, kuasa keselamatannya untuk seluruh bumi untuk sepanjang segala abad. Dari permulaan manusia ada sampai akhir manusia ada yang percaya pengorbanan Yesus di atas kayu salib akan mendapatkan keselamatan. Sekali pengorbanan Yesus untuk seterusnya. Tetapi kalau kita mengikuti ajaran-ajaran Taurat dan budaya-budaya atau ajaran-ajaran tradisi kita, setiap kali berdosa, setiap kali kita perlu selamat, kita butuh korban. Kita berbuat dosa setiap hari, maka setiap hari kita perlu korban. Ya, korban itu jangan anggap murah, saudara. Kalau korbannya kambing, domba, harga domba berapa sekarang, Pak Paiti? Yang kecil aja dah, dan harus jantan, 2 juta. Kalau tiap hari berbuat dosa, 2 juta, korbankan, 2 juta. Saya senang kebagian satenya, gulenya. Yang korban itu, saudara, yang ya, oke, yang paling secara ekonomi kurang, burung tekukur atau burung dara. Burung dara itu juga, saudara, kalau saudara beli di lalapan, itu mahal juga loh itu. Lalapan burung dara itu mahal, saudara, mahal. Jadi betapa mahalnya kalau setiap hari kita berkorban secara keuangan kita. Tetapi korban Yesus itu sangat besar
sangat mahal, makanya Yesus berkorban sekali untuk selamanya, untuk seluruh dunia. Maka andai kata benar pendapat mereka bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan manusia itu tanpa pengorbanan, tanpa kekerasan, maka semua hukum Taurat itu tidak berlaku. Semua kitab yang menubuatkan tentang pengorbanan Yesus itu juga tidak berlaku. Maka banyak Alkitab, isi Alkitab yang dicoreti, dihapus tentang pengorbanan Yesus. Tidak ada gunanya. Berarti Yesus, Allah yang menyuruh para nabinya menulis Alkitab itu pembohong. Nah, itu yang tidak dipikirkan oleh mereka. Ya, selanjutnya yang ketiga. Tadi yang pertama, identitas Yesus dibuka. Dia dari Nazaret, tetapi juga dia adalah Allah sendiri yang datang ke dunia. Hal yang kedua, tabir salib dibukakan. Rencana Allah, tangan Allah yang kekal. Tapi iblis mencoba-coba memakai tangan-tangan manusia untuk menyetop karya Yesus yang ada rencana Allah dari kekekalan. Tapi yang ketiga ini, saudara, kemenangan Allah melalui pengorbanan Yesus. Maut tidak berdaya. Ayat 24. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati karena Allah melepaskan Yesus dari sengsara maut, dan sebab tidak mungkin Yesus tetap berada dalam kuasa maut. Saudara, jika salib, kematian Yesus, penderitaan Yesus itu berbicara tentang kejahatan manusia yang dikuasai oleh iblis dan sekaligus rencana Allah yang kekal yang tidak diketahui oleh iblis, maka kebangkitan adalah kisah kemenangan Allah melalui Yesus. Kalau mereka yang berpendapat Allah mengutus Yesus, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan tanpa kekerasan, saudara, mereka sama artinya juga menyatakan bahwa kebangkitan Yesus itu adalah rencana B dari Tuhan. Karena rencana A gagal, Yesus ternyata tidak mati kok. Yesus ternyata mati dibunuh. Padahal Bapa tidak merencanakan kematiannya. Ternyata iblis punya rencana membunuh Yesus dan berhasil membunuh Yesus di kayu salib. Maka Tuhan punya rencana B. Kalau begitu Yesus harus dibangkitkan. Begitu. Tetapi yang benar adalah baik kelahiran Yesus dan dikenal sebagai Yesus dari Nazaret, ataupun Yesus disalibkan sampai Yesus dibangkitkan, itu adalah sepenuhnya rencana Tuhan yang tidak pernah gagal, karena tidak pernah diketahui oleh iblis. Penyaliban mungkin terlihat seperti kemenangan bagi iblis dan bagi para pembenci Yesus, tetapi itu hanya ilusi. Apa ilusi itu? Angan-angan saja, bayangan, khayalan. Seakan-akan ketika Yesus itu mati, wah menang, iblis sudah mati, Yesus sudah mati. Iblis berkata menang. Itu ilusi. Karena pada hari ketiga Yesus bangkit. Dan itu bukan rencana B, karena rencana A Yesus gagal, rencana Allah gagal. Tapi sepenuhnya rencana Allah Bapa dari awal sampai akhir. Dengan cara bagaimana? Allah Bapa menunjukkan kuasanya yang dahsyat, melepaskan Yesus dari sengsara maut, dan mengatakan, ada frase tadi, ada bagian kalimat yang mengatakan tidak mungkin Yesus atau ia tetap berada dalam kuasa maut. Ini adalah satu deklarasi yang keren, pernyataan yang keren. Tidak mungkin Yesus tetap dalam kuasa maut, yaitu kematian.
Karena pada hari ketiga dia dibangkitkan. Dia bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Saudara, jelas sekali. Ini yang tidak diketahui oleh iblis. Bahwa apa yang nampaknya kemenangan oleh iblis, memakai Yudas, ahli agama, Pontius Pilatus dan orang-orang Romawi, berhasil membunuh Yesus di atas kayu salib. Mereka merasa menang. Tapi mereka tidak tahu. Iblis tidak tahu. Kalimat ini tidak mungkin. Yesus tetap berada dalam kuasa maut. Saudara, ketika saya membaca ayat ini, saya dapat rema secara pribadi. Mungkin juga ketika saudara membaca ayat ini, saudara juga dapat rema. Saya harapkan saudara juga dapat rema, berkat secara pribadi dari satu ayat terakhir, kalimat terakhir ayat 24. Sebab tidak mungkin Yesus berada dalam kuasa maut. Sebab tidak mungkin Yesus berada dalam kuasa kematian. Rema bagi saya, tidak mungkin aku tetap berada dalam ketidakberdayaanku karena kelemahan manusia. Saudara yang sakit bisa mengimani dan mengimani ayat ini. Sebab tidak mungkin aku tetap berada dalam kesakitan. Saudara yang saat ini mengalami situasi yang sulit karena ekonomi serba susah, saudara bisa mengamini ayat ini. Sebab tidak mungkin aku tetap berada di dalam kesulitan ekonomi. Saudara menghadapi masalah keluarga, saudara juga bisa mengamini dan mendeklarasikan, sebab tidak mungkin aku tetap berada dalam persoalan keluarga yang sulit ini. Karena apa? Kematian Yesus dalam kubur, Alkitab katakan, sebab tidak mungkin Yesus tetap berada dalam kubur. Yesus bangkit, Yesus menang. Saudara yang sakit, saudara bisa sembuh. Tidak mungkin saudara tetap berada dalam kesakitan. Ada waktunya, waktunya Tuhan. Amini, imani, sebab tidak mungkin aku tetap berada dalam kuburan sakitku ini. Sebab tidak mungkin aku tetap berada dalam kuburan kemiskinan, kesulitan, masalah. Sebab tidak mungkin aku tetap berada dalam situasi yang sulit dan menyesakan ini. Karena apa? Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Saudara yang percaya kepada Yesus pun dibangkitkan dalam kehidupan yang baru. Saudara mati di dalam dosa ketika saudara percaya, dibaptiskan. Baptis tenggelam dalam air, artinya apa? Aku sudah mati dengan Yesus. Selanjutnya apa? Ketika saudara naik dari air, artinya apa? Aku sudah bangkit menjadi manusia baru. Tidak lagi dikuburkan dalam maut dosa, tetapi aku sudah hidup dalam hidup kebangkitan, hidup yang baru. Sakitmu bisa sembuh dalam nama Yesus yang sudah bangkit. Masalahmu bisa diselesaikan dalam nama Yesus yang sudah bangkit. Situasi sulit ekonomi usahamu bisa diselesaikan dalam nama Yesus yang sudah bangkit mengalahkan maut. Amin saudara. Amin. Sing penting ana Yesus jroning uripmu, kabeh beres. Imani. Amini. Sing penting ana Yesus. Kita siapkan diri kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Haleluya. Saya mohon untuk memberi